Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rainovia Zain dengan NIM 2063, jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi administrasi keuangan. Nah, yang pertama kita bahas dulu pengertiannya. Nah, pengertian administrasi keuangan dalam artian sempit dan juga luasnya. Berikut ini pengertian administrasi keuangan secara luas dan sempit. Yang pertama, dalam artian luas. Administrasi keuangan dalam arti luas adalah suatu pedoman dan yang erat kaitannya dengan penggunaan dan pelaksanaan dana yang ada dalam suatu organisasi untuk menghasilkan aktivitas organisasi, termasuk di dalamnya mengelola keuangan yang terdiri dari perencanaan, regulasi, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan. Dan kemudian dalam artian sempit, administrasi keuangan dalam arti yang sempit adalah mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan, pendataan, serta pengeluaran untuk pendanaan berbagai kegiatan operasional perusahaan dalam bentuk pengelolaan keuangan dan akuntansi. Nah, kemudian tujuan administrasi keuangan. Nah, tujuan dari diadakannya administrasi keuangan ini pada dasarnya adalah untuk memproses serta mengatur keuangan dari sebuah perusahaan agar sistem keuangan yang terdapat dalam unit perusahaan itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, sehingga hal tersebut bisa dipertanggungjawabkan seluruh kebenarannya berdasarkan seluruh ketetapan yang sedang berlaku. Selain itu, administrasi keuangan memiliki tujuan lain. Yang pertama, mempermudah proses pengeluaran dan pemasukan uang pada suatu perusahaan. Nah, yang kedua, mempermudah kegiatan transaksi keuangan karena setiap transaksi yang dilakukan bisa ditunjukkan dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tujuan yang ketiga, mempermudah manajernya dalam mengetahui kondisi keuangan perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Nah, kemudian administrasi keuangan ini mempunyai fungsi. Nah, fungsinya yaitu yang pertama, investment function. Nah, dalam hal ini, administrasi keuangan berfungsi sebagai suatu wadah yang digunakan untuk menyimpan debit ataupun dana perusahaan yang nantinya bisa digunakan untuk kebutuhan perusahaan. Terdapat dua investasi ada dalam administrasi keuangan, yaitu yang pertama, long-term investment merupakan aset tertinggi perusahaan yang digunakan untuk keperluan perusahaan di masa yang akan datang seperti tanah, alat produksi, kas, dan lain-lain. Nah, kemudian short-term investment merupakan aset perusahaan yang memiliki nilai rendah sehingga nilainya habis lebih cepat seperti utang piutang, persediaan kas, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi yang kedua itu ya, shopping function. Fungsi administrasi keuangan pada poin ini menandakan bahwa administrasi keuangan diberikan kepercayaan untuk melakukan pembelanjaan atau debit dari suatu perusahaan yang berguna untuk kebutuhan perusahaan. Dalam hal ini, staf administrasi keuangan bisa membelanjakan dana perusahaan dengan sepijak-pijaknya. Yang ketiga, profit sharing function. Administrasi keuangan akan diberikan kepercayaan untuk membuat serta menentukan aturan di dalam urusan pembagian keuangan didapatkan oleh perusahaan. Keempat, fundraising function. Pada umumnya, fungsi yang dimaksud pada poin ini adalah menyediakan dana untuk perusahaan, sehingga perusahaan mampu memenuhi kebutuhannya. Hal ini bisa diartikan sebagai mencari investor ataupun sponsor untuk perusahaan. Itulah fungsi dari administrasi keuangan. Kemudian, administrasi keuangan ini mempunyai komponen.
Yang pertama, dalam pengerjaannya terdapat beberapa faktor dan komponen administrasi keuangan. Komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan keuangan adalah seluruh kegiatan perencanaan pengeluaran dan pemasukan keuangan dalam kurun waktu tertentu. Nah, yang kedua, penganggaran keuangan adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pemasukan, pengeluaran, dan berbagai kegiatan lain yang sudah direncanakan sebelumnya, dan seluruh anggarannya dibuat secara rinci. Nah, yang ketiga, pengelolaan keuangan adalah bentuk pemanfaatan dana yang dilakukan dengan berbagai cara untuk memaksimalkan performa suatu perusahaan. Yang keempat, pencairan keuangan adalah seluruh hal yang berhubungan dengan bagaimana cara dalam pengadaan suatu dana agar seluruh kegiatan operasional bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Nah, yang kelima, pengendalian keuangan, yaitu seluruh hal yang berkaitan dengan penilaian dan perbaikan performa pada sektor keuangan di suatu perusahaan. Dan yang keenam, penyimpanan keuangan adalah seluruh bentuk kegiatan pengumpulan dana perusahaan yang kemudian disimpan di tempat yang aman. Nah, yang ketujuh nih, pemeriksaan keuangan merupakan seluruh hal yang berkaitan dengan proses audit internal terhadap bagian keuangan perusahaan sebagai upaya mencegah terjadinya kecurangan. Nah, itu tadi poin-poin dalam materi administrasi keuangan. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.